Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Bram Manaha. Dan kali ini kita akan membahas topik yaitu doa Bapa Kami, makna terkandung di dalamnya, bagian pertama. Untuk mendasari pembahasan ini, mari kita baca Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, bunyinya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Demikianlah bunyi firman Tuhan yang akan menjadi dasar pembahasan kita kali ini. Namun sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita terlebih dahulu menyaksikan sebuah pujian berikut ini sebagai pengantar pembahasan kita kali ini. На небе за облаками, где жизни новой уж нет конца. Друзья родные, где будут с нами петь песни славы тому Отца. Друзья родные, где будут с нами петь песни славы тому Отца. О, дом небесный, где быть желаю, туда стремлюсь я, чтоб вечно жить. Там буду Бога я вечно славить, и в свете чудном
Христу служить. Kita sudah membahas tentang doa Bapa kami pada video sebelumnya, di mana di sana kita bahas bahwa doa Bapa kami itu bukan sebuah mantra yang hanya sekedar dihafalkan, tetapi dan juga doa Bapa kami itu bukan merupakan syarat supaya apa yang kita inginkan itu dikabulkan oleh Tuhan. Bukan, tetapi di sana inti pembahasan kita adalah doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus itu merupakan sebuah ajaran bagaimana berdoa yang baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kali ini kita akan membahas khusus doa Bapa kami ini. Kita akan membuat bagian-bagian, kita akan mengkaji lebih dalam makna dari doa Bapa kami itu sendiri, sehingga kenapa Yesus mengajarkan murid-muridnya dan pengikutnya, dan hari ini orang Kristen mendapatkan sebuah ajaran dari Yesus Kristus tentang doa. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 9 ini, ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan dari kebenaran bagaimana berdoa yang baik dan benar. Yang pertama, perhatikan di situ, Yesus katakan karena itu kamu berdoa demikian. Jadi kalau kita berdoa itu petunjuk yang diberikan oleh Yesus bagaimana berdoa dengan benar. Dan doa yang benar itu merupakan sebuah doa yang terbaik, yang terindah, yang diajarkan oleh Yesus. Yaitu pertama di situ dikatakan Bapa kami yang ada di sorga, atau Bapa kami di sorga. Perhatikan baik-baik. Dari poin pertama ini kita bisa melihat ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Yesus kepada kita. Yang pertama adalah alamat dari doa kita. Alamat doa kita ketika kita alamatkan, maka yang perlu kita perhatikan daripada ajaran Yesus itu adalah menyapa Tuhan Allah dengan Bapa, Pater. Jadi Pater di sini merupakan orang tua. Jadi Tuhan menempatkan diri sebagai orang tua. Dari Dia kita lahir. Jadi alamat doa itu ditujukan kepada Bapa yang olehnya Dia bertanggung jawab penuh untuk menyediakan segala kebutuhan atau keperluan kita di dunia ini. Karena ada dua Bapa yang disoroti oleh Alkitab, yaitu Bapa kebenaran dan Bapa kejahatan. Bapa kebenaran adalah Tuhan Allah itu sendiri, sedangkan bapa kejahatan adalah iblis. Karena itu alamat doa kita itu ditujukan kepada Bapa, di mana Dia bertanggung jawab untuk menyediakan segala kebutuhan kita, apapun itu. Keselamatan kita, kebutuhan materi kita, tempat tinggal kita, kesehatan kita, sukacita, damai sejahtera, keamanan kita, semua baik secara jasmania maupun secara psikologis, secara rohani, Dia bertanggung jawab penuh untuk memberikan itu, menjaga itu. Ketika Yesus katakan Bapa kami di sorga,
juga itu berbicara soal sebuah relasi yang karib. Yesus tidak ingin hubungan kita dengan Tuhan Allah itu jauh. Kesannya sangat jauh. Tetapi dia membawa kita kepada sebuah ajaran doa bahwa ketika kita menyapa Tuhan Allah sebagai Bapa, berarti antara kita dengan Tuhan itu relasi seperti anak dan ayah. Ya, anak dengan orang tua, sehingga tidak perlu punya rasa khawatir dan takut, karena orang tua itu punya tanggung jawab untuk menyediakan segala keperluan kita sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kedua, dikatakan Bapa kami di sorga. Jadi alamat Tuhan yang kita sapa sebagai Bapa itu tempatnya, berkuasanya di sorga. Alamatnya jelas. Berbicara tentang sorga berarti suatu tempat yang menyenangkan, yang suci, yang kudus. Oleh karena itu ketika kita datang kepada Bapa di sorga, menunjukkan doa kita kepadanya, kita harus datang dalam kekudusan hidup. Karena kita mau datang ke alamat yang suci dan kudus, di mana tempat Bapa itu bertakhta. Kita harus datang dengan rasa hormat, rasa segan terhadap Dia sebagai otorita kita. Ini perlu diperhatikan. Dan yang ketiga ketika kita katakan Bapa kami yang di surga, itu berbicara tentang otorita, kekuasaan, yang punya wewenang penuh untuk mengeksekusi segala sesuatu yang kita inginkan, yang kita butuhkan darinya. Nah, ini yang harus kita ketahui daripada maksud daripada doa Bapa kami ini. Jadi bukan kita membaca doa Bapa kami itu sekedar ucapan sambil lalu, tetapi maksud di dalamnya itu perlu kita perhatikan dengan baik. Sehingga ketika kita datang, kita punya sebuah keyakinan penuh bahwa apa yang kita minta kepada Bapa di surga itu akan dikabulkan, akan dipenuhi bagi kita sekalian. Kemudian ketika kita katakan Bapa kami yang di surga, berarti kita sedang menempatkan diri kita menurut Yesus Kristus sebagai seorang anak kepada bapaknya. Seorang anak datang kepada bapaknya itu tidak perlu dengan rasa ketakutan, tetapi datang dalam keakraban. Kemudian seorang anak ketika dia datang dan meminta kepada bapaknya, dia punya keyakinan bahwa permintaannya itu, kalau itu sesuai dengan kebutuhan, pasti dikasih. Namun ketika kita alamatkan doa itu kepada Bapa, maka Bapa pun tahu kebutuhan kita. Walaupun kita ingin itu, namun Bapa akan melihat ini kebutuhan kita atau tidak. Maka ketika dia mengeksekusi sebagai sang otorita, dia memilah mana yang harus dia berikan dan mana yang tidak. Nah, oleh sebab itu, ketika apa yang kita minta tidak dikabulkan, bukan berarti doa tidak dijawab. Tetapi dengan tidak memberikan itu, itulah jawabannya dari sang Bapa. Karena dia lebih tahu yang kita minta itu apakah kita butuhkan atau tidak. Mungkin yang kita minta itu kita butuhkan, tapi belum waktunya untuk diberikan.
Contoh, ketika seorang anak datang kepada ayahnya, kemudian dia meminta dibelikan sepeda motor. Bapaknya tahu bahwa anak ini akan membutuhkan itu, tetapi belum waktunya. Seorang anak yang usianya baru 10 tahun, dia minta motor. Belum bisa dikasih. Kecuali ayahnya atau bapaknya itu jahat, yang ingin mencelakakan. Satu, usianya belum cukup. Yang kedua, dia belum bisa menyetir. Ketiga, walaupun dia sudah bisa menyetir, dia belum cukup umur. Belum punya SIM. Harus punya SIM dulu walaupun sudah bisa mengendarai motor. Ini yang harus diperhatikan. Begitu juga dengan kita. Mungkin kita butuhkan itu tetapi belum waktunya untuk kita pergunakan. Maka Bapa di surga tidak kasih. Hal yang kedua dari doa Bapa kami ini, dari ayat yang ke-9 dikatakan, dikuduskanlah namamu. Saudara, jadi ketika Yesus mengajarkan kita bagaimana hubungan karib dengan Bapa di surga, tetapi kita harus tahu juga bahwa Dia adalah Bapa yang kudus. Karena itu kita harus menguduskannya. Artinya kita harus menempatkan dirinya sebagai sosok yang suci dan kudus. Karena itu kita tidak boleh menajiskan nama itu, sosok itu dengan segala dosa. Nanti kita bahas dalam bagian selanjutnya. Bagaimana supaya kita tidak mencemarkan kekudusan sosok Bapa ini. Ada banyak orang datang tetapi dengan memaksa, menuntut, bahkan mengancam. Contoh, ketika seseorang sakit dan sakitnya itu parah, yang mana tadi dia itu tidak setia dengan Tuhan, tidak taat dengan firman Tuhan, tidak suka beribadah kepada Tuhan, kalau hidupnya itu penuh dengan dosa, lalu dia diizinkan untuk sakit parah, katakanlah sakitnya itu hampir sekarat, maka doa-doa yang dipanjatkan adalah doa ancaman, bukan sekedar meminta tetapi mengancam. Contohnya, Tuhan, kalau saya disembuhkan oleh Tuhan, saya akan rajin ke gereja, saya akan rajin baca Alkitab, saya rajin kasih persembahan, saya akan menolong orang yang susah, saya akan bangun gedung gereja dan seterusnya. Terus kalau Tuhan tidak kasih, apa maunya? Nah, itu namanya mengancam. Mengancam Tuhan. Kalau Tuhan sembuhkan baru lakukan, kalau Tuhan tidak sembuhkan dia tidak lakukan. Nah, ini sedang menista Tuhan, sedang mencemarkan nama Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu bisa diancam dengan hal-hal sepele seperti itu. Oleh karena itu kita harus datang dengan rasa hormat yang dalam, rasa segan, bukan dengan rasa takut, tetapi dengan rasa hormat, dengan rasa kagum, dengan rasa keengganan, ya, seolah kita tidak layak. Kita masih ingat ketika seorang pemungut cukai berdoa di hadapan Yesus ketika Yesus mengamati. Pemungut cukai itu mengatakan apa? Bahkan dia tidak mampu melihat ke langit, dia tidak mampu melihat ke atas. Sambil dia memukul dirinya, dia katakan, kasihanilah aku orang berdosa. Artinya apa? Orang ini merasa tidak layak, bahkan menatap tempat takhta Tuhan pun dia tak sanggup. Nah, kita seharusnya datang punya rasa hormat begitu kepada Tuhan, bukan main ngancam-ngancam segala. Nah,
Inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam doa Bapa kami. Jadi bukan doa Bapa kami itu sebagai syarat untuk doa dikabulkan. Tetapi Yesus sedang mengajarkan bagaimana berdoa yang baik, yang indah, yang berkenan kepada Allah. Dan doa itu doa dalam kapasitas doa yang benar. Ini yang harus diperhatikan oleh orang Kristen, sehingga ketika berdoa tidak harus menghafal apa yang sudah tertulis secara letterlek di dalam Alkitab, tapi dari isi hati kita paling dalam, bagaimana keakraban kita, hubungan karib ya di dalam benak kita itu, kita mengakui, menempatkan Tuhan Allah itu sebagai orang tua kita dan kita sebagai anak. Jadi ada sebuah hubungan relasi yang indah di situ, yang sangat karib di situ. Tuhan ingin supaya ada sebuah komunikasi, ada sebuah relasi yang bagus. Dan kita datang bukan sekedar datang, tapi kita harus juga menempatkan Tuhan itu sebagai sosok yang kudus, suci, yang layak dihormati, dihargai, dikagumi, disegani. Bukan karena sebagai Bapa sehingga datang juga dengan sembarangan, dengan bahkan tadi mengancam dan menista itu. Nah, ini yang harus kita pahami dari mengapa Yesus ajarkan kita, pengikut-pengikutnya, berdoa seperti itu. Sehingga nanti ke depan kita berdoa tidak harus membaca mantra, seolah-olah membaca mantra, hanya teks-teks yang letterlek. Tetapi mari kita membangun sebuah relasi yang baik dengan Tuhan. Demikianlah saudara untuk pemaparan kita dalam pertemuan yang pertama ini tentang doa Bapa kami. Nah, kiranya apa yang sudah saya paparkan ini menjadi berkat bagi saudara, sehingga membawa saudara ketika datang berdoa kepada Tuhan, ya, datang dalam relasi yang karib dengan Dia, bukan dengan rasa takut, tetapi punya rasa hormat, rasa kagum dan rasa segan dengan Tuhan Allah kita sebagai orang tua dan kita sebagai anak. Kita harus menempatkannya sebagai sosok yang suci dan kudus. Bagi saudara yang sudah diberkati, jangan lupa untuk berikan like-nya. Kemudian subscribe. Silakan saudara komentar. Komentar saudara itu sangat bermanfaat bagi kreativitas saya dalam menyajikan materi-materi yang jauh lebih baik. Apapun bentuk kritikan saudara, saya akan menjawab semua kritikan itu. Share kepada setiap orang, baik itu keluarga saudara, teman saudara, baik itu orang Kristen maupun non-Kristen. Saudara sebarkan supaya mereka juga tahu dan belajar untuk membangun relasi melalui doa kepada Tuhan Allah kita, sehingga mereka juga bisa diberkati oleh Tuhan. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom Alaikum. Haleluya. Amin.